Cimahi. Sejumlah kendaraan terjebak pohon bambu yang roboh dan menutupi ruas jalan Kolonel Masturi di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Tiang listrik ikut roboh dan menutup ruas jalan utama menuju kawasan Lembang dari arah Cimahi. Arus lalu lintas dari arah Cimahi menuju Lembang maupun sebaliknya terputus dan tidak bisa dilalui. Kemacetan panjang dialihkan ke Jalan Sersan Bajuri dan Jalan Setiabudi. Evakuasi dilakukan secara manual. Robohnya pohon bambu dan tiang listrik dipicu angin kencang beserta hujan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai butiran es melanda kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Gemuruh angin kencang beradu dengan suara keras jatuhnya kristal es di atap rumah. Suasana sempat berlangsung cukup lama. Sebelumnya cuaca terik disertai angin kencang terjadi dalam sepekan terakhir. Analisis BMKG, hujan es dipicu oleh pertumbuhan awan cumulonimbus yang sangat masif akibat tingginya tingkat kelembaban udara. Ini fenomena yang terjadi di tempat yang dingin aja ya, tapi ternyata beberapa tahun terakhir ini di Indonesia juga mengalami kejadian hujan es. Warga diminta untuk tetap waspada, terutama saat terjadi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Media sosial geger setelah seorang wanita berjoget sambil melepas busananya di tengah orkes dangdut di Batang, Jawa Tengah. Pelaku melakukan perbuatan ini demi uang saweran penonton. Seorang tentara Indonesia terkonfirmasi gugur dalam serangan ke markas Unifil di Lebanon. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel menyasar Bandara Internasional Mer Abad dan fasilitas produksi petrokimia milik Iran. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pabrik plastik di Desa Wandaherang, Kabupaten Bogor. Karyawan pabrik dan warga panik. Kebakaran hebat melanda pabrik produksi plastik milik PT Unggul Karya Semesta di Kampung Jampang, Desa Wandaherang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Situasi di lokasi pun mencekam saat terdengar beberapa ledakan dan dalam pabrik yang terbakar. Api dengan cepat menjalar ke bagian bangunan lain. Besarnya api diduga dipicu banyaknya material mudah terbakar. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Bogor berjibaku menjinakkan api agar api tidak merembet ke bangunan lain, termasuk ke permukiman warga. 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Sejumlah karyawan yang berada di dalam pabrik berlarian menyelamatkan diri. Warga yang rumahnya berdekatan juga ikut panik, takut api menjalar ke rumah mereka. Sempat terjadi adu mulut antara sejumlah warga dengan relawan di lokasi kebakaran. Untuk awal langsung membesar ke laporan dari sektor Gunung Putri dan Cilengsi langsung merapat ke lokasi. Sampai sekarang api belum dapat dikuasai. Sementara itu, penyebab kebakaran diduga berasal dari sambaran petir yang mengenai area lantai 2 pabrik. Hingga minggu petang, proses pemadaman masih terus berlanjut. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.
Tabung gas 12 kg di tempat laundry di Tanjung Priok, Jakarta Utara meledak. 3 rumah rusak dan 1 pekerja laundry luka bakar. Ledakan tabung gas 12 kg membuat usaha laundry di Jalan Bakti Raya Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara porak-poranda. Khawatir ledakan membuat 1 orang pekerja terluka, sementara 3 rumah warga rusak. Peristiwanya terjadi saat seorang pekerja menyalakan lampu kamar mandi. Sebelumnya sempat curiga ada kebocoran gas dan meminta tolong warga, namun tak ada bisa memperbaikinya. Saya ngambil air wudhu, nah tiba-tiba ada bunyi ledakan kayak bom gitu, petir apa. Terus rumah saya tiba-tiba goyang atasnya. Nah, udahlah langsung pas udah gitu hancur plafon sama bangunan kamar mandi di luar sama yang di dalam rusak parah. Korban luka bakar kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Tanjung Priok, sementara rumah warga yang rusak diperbaiki pemilik laundry. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Cilacap, Jawa Tengah. Pengemudi mobil tewas. Sebuah minibus tertabrak kereta api Motis Selatan jurusan Madiun Bandung Kampung Pandan saat melintas di perlintasan kereta tanpa penjagaan. Peristiwa tragis ini mengakibatkan seorang pengemudi minibus tewas di tempat. Kecelakaan maut ini berawal saat minibus hendak melintas di perlintasan kereta kawasan Kusugian, Cilacap, Jawa Tengah. Diduga pengemudi minibus kurang waspada. Sesampainya di atas rel kereta api Motis Selatan dari arah timur langsung menabrak minibus tersebut. Tabrakan keras yang terjadi mengakibatkan minibus sempat terpental sejauh 15 meter dan masuk ke dalam sawah. Menurut pihak PT KAI, perlintasan sebidang tersebut merupakan perlintasan resmi yang dijaga swadaya oleh warga sekitar. Namun saat tabrakan terjadi, petugas tidak ada di tempat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Akibat pengemudi mengikuti petunjuk dari aplikasi peta, mobil pemudik asal Jakarta terguling ke sungai di Brebes, Jawa Tengah. Semua penumpang mobil satu keluarga selamat. Hari ini ada mobil terguling di... Warga merekam mobil pemudik yang tercebur ke Sungai Kauyat di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Video amatir ini kemudian viral di media sosial. Peristiwa berawal saat pemudik hendak pulang mudik dari Brebes ke Kebumen, Jawa Tengah. Namun akibat ada pengalihan arus, jalur mudik dialihkan melalui jalan lain. Pengemudi kemudian menggunakan Google Maps, namun malah diarahkan melalui jalan perkampungan pinggir sungai. Akibat jalan tertutup dan ada tenda hajatan warga, mobil pemudik lalu berjalan mundur dan tiba-tiba saja terguling dan terjebur ke sungai. Berhubung dia di depan ditutup kan ada hajatan, ada cara, akhirnya disuruh mundur balik. Nah, ternyata setelah itu Dia mundur, pas mundur itu ya karena mungkin jalanannya masih licin karena bekas banjir, Ya. akhirnya tergelincir. Setelah hampir 5 jam terjebak di sungai, mobil berhasil diderek. Evakuasi mobil menjadi tontonan warga setempat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Karena selisih paham, 2 sopir baku hantam di jalur lintas Sumatera Labuhan, Labuan Batu Selatan. Keributan ini memicu kemacetan. Video amatir warga memperlihatkan 2 sopir baku hantam di jalan lintas Sumatera Labuhan, Kecamatan Kota Pinang, Labuan Batu Selatan. Kejadian itu sontak menjadi perhatian warga sekitar maupun pengendara yang melintas. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan karena kedua kendaraan yang dikemudikan para sopir berhenti di badan jalan. Menurut warga, peristiwa tersebut melibatkan sopir travel dan sopir pengangkut air mineral dipicu akibat salah paham saat berlalu lintas. Sempat bang, soalnya kan karena berantem gitu jadi macet lah lalu lintasnya. Kemarin terakhirnya gimana dek mereka? Terakhirnya bisa sendiri. Oh sempat banyak yang lihat ya? Banyak. Sementara itu, Polsek Kota Pinang belum menerima laporan terkait peristiwa tersebut. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad pemuda ditemukan warga di pinggir jalan di Bangkalan, Jawa Timur. Jasad korban sudah mulai rusak.
Warga Embong Cangka, Desa Kelayan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pemuda. Jasad ditemukan dalam rimbunan ilalang yang berada persis di pinggir jalan raya. Saat ditemukan, kondisi jasad sudah menghitam dan membengkak. Warga juga menemukan 1 unit motor yang diduga milik korban. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diketahui bernama Bisma Albertino, berusia 22 tahun. Ini kita di warga sekitar sini digegerkan oleh penemuan mayat, di mana mayat itu ada di pinggir jalan. Namun karena memang kondisi di TKP ini banyak rumput yang tinggi, mungkin nggak ada yang menemukan. Nggak ada yang tahu awalnya. Iya. Itu kayaknya sudah agak lama, Pak ya? Bukan tadi atau apa, Pak? Kalau dilihat dari korban kayaknya 2 harian. Kondisinya kayak apa, Pak? Sudah sebagian menghitam. Sudah bau juga kayaknya. Ya. Jasad korban pun dievakuasi petugas untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Sementara itu sepeda motor dan sejumlah barang diamankan untuk penyelidikan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dalam kasus pembunuhan jasad karyawan ayam geprek di Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan pemilik usaha dalam kondisi terbungkus kain dan plastik di lemari pendingin. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kasus tewasnya seorang karyawan ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti seperti sarung tangan silikon dan lemari pendingin dibawa guna penyelidikan lebih lanjut. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik usaha dalam kondisi tewas terbungkus kain dan plastik di dalam lemari pendingin dengan bagian tubuh berupa tangan dan kaki hilang. Korban merupakan karyawan ayam geprek dan penjaga ruko. Kini kasus pembunuhan tersebut ditangani Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita nekat berjoget sambil melepas busananya di tengah orkes dangdut di Batang, Jawa Tengah. Pelaku sengaja melakukan perbuatan ini demi meraup uang saweran dari penonton. Viral, seorang wanita melepas busananya di tengah keramaian pertunjukan orkes dangdut di Banaran, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga terjadi di area parkiran tak jauh dari lokasi panggung hiburan. Diduga wanita itu nekat melakukan tindakan joget sambil telanjang demi mendapat saweran dari penonton lain. Dari keterangan warga, pelaku berinisial AL bukan merupakan warga Batang. Sementara pihak panitia mengaku baru mengetahui insiden tersebut setelah videonya viral di media sosial. Itu bukan warga Batang. Berarti warga kabupaten sebelah? Iya, betul. Terus sempat viral kemarin juga pernah di panggung sekitaran itu atau gimana itu, Pak? Di jalan, Mas. Jadi dari panitia sendiri nggak mengetahui kejadian itu? Tidak mengetahui. Diketahui wanita bersangkutan pernah terlibat kasus serupa sebelumnya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Polisi meringkus pengemudi ojek online yang melakukan kekerasan seksual kepada wisatawan asal Cina di Denpasar, Bali. Pelaku melakukan perbuatan bejatnya saat mengantar korban baru dari tempat hiburan malam dalam kondisi mabuk minuman keras. Petugas di Treskrimum Polda Bali meringkus seorang pengemudi ojek online di kediamannya di Denpasar, Bali. RF 23 tahun dilaporkan ke polisi oleh seorang wisatawan perempuan asal Cina atas kasus pemerkosaan. Peristiwa bermula saat korban baru pulang dari tempat hiburan malam dalam kondisi mabuk minuman keras. Korban menumpangi ojek online yang dibawa pelaku. Namun pelaku bukannya mengantarkan korban ke villa tempat korban menginap, tetapi memperkosa korban di semak-semak. Mereka diberi kesempatan untuk melakukan itu. Mungkin untuk rumus kejahatan, ada yang niat, ada yang kesempatan, pasti terjadinya crime. Nah sekarang sebenarnya mungkin niat tidak ada, tetapi kalau kesempatan ada, akan muncul niat.
Contoh yang beberapa represi kasus yang sudah diungkap ini, rata-rata mereka sendiri dari keluar hiburan malam dengan dini hari serta berpakaian yang untuk hiburan malam dan tidak ada siapa-siapa, sehingga kesempatan yang ada dilaksanakan untuk yang diduga pelaku untuk melaksanakan niatnya tersebut, terjadilah pidana ini. Sebelumnya, selama bulan Maret 2026, Polda Bali menangani 2 kasus pelecehan seksual terhadap wisatawan mancanegara. Para tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, ular kobra sepanjang 3 meter masuk ke rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penghuni panik meminta bantuan petugas damkar. Inilah aksi petugas pemadam kebakaran sektor Tanjung Priok, Jakarta Utara saat mengevakuasi seekor ular kobra yang masuk rumah warga di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ular kobra sepanjang 3 meter ini masuk ke dapur dan gudang. Penghuni rumah yang panik langsung meminta bantuan petugas damkar untuk evakuasi. Dengan menggunakan peralatan lengkap, petugas berhasil menangkap hewan melata tersebut. Berbagai sisi, akhirnya ular kobra tersebut keluar dari balik lemari. Lalu kita dengan sigap mengambil grab snack dan hook untuk menahan pergerakan ular. Kita capit bagian kepalanya. Selanjutnya, ular dibawa ke pos damkar Tanjung Priok untuk kemudian diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam guna dilepasliarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Viral di media sosial, warga berinisiatif menggambar sendiri area zebra cross yang hilang di Tebet, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, viral di media sosial, warga berinisiatif menggambar sendiri area zebra cross yang hilang di Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan. Diawali keresahan warga karena salah satu jalan dengan zebra cross di Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan hilang. Namun di sisi seberang tak ada jalur zebra cross yang terpasang. Warga mengeluh pemerintah tak kunjung mengecat ulang zebra cross yang telah hilang sejak 2025. Berdasarkan keluhan ini, Ijo dan beberapa seniman grafiti menggambar ulang zebra cross yang menggunakan cat semprot agar warga tidak lagi kesulitan menyeberang. Dan seperti inilah hasil gambar ulang zebra cross yang dibuat inisiatif warga. Beberapa seniman grafiti menggambar ulang zebra cross menggunakan cat semprot. Mempertahankan warna hitam putih khas penyeberangan jalan, zebra cross itu juga dihiasi warna-warni dengan karakter game Pac-Man. Sejumlah warga pun mengapresiasi apa yang dihasilkan ini. Namun zebra cross buatan warga ini di Pancoran dikabarkan akan dibongkar. Meski mengapresiasi inisiatif warga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga tetap akan menghapus zebra cross ini karena belum sesuai ketentuan. Informasi berikutnya, pemirsa, sampah menggunung hingga 6 meter di Pasar Induk Kramat Jati. Sampah didominasi limbah pasar ini sudah menumpuk sejak 2 bulan lalu. 7 ton sampah ditemukan di Pasar Induk Kramat Jati. Ketinggian sampah mencapai 6 meter ini tentunya mengganggu kegiatan jual beli di salah satu pasar terbesar di Jakarta. Sampah-sampah menumpuk sejak 2 bulan lalu tak kunjung diangkut. Banyaknya sampah juga membuat tembok beton pembatas area antara sampah dan permukiman jebol. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penerapan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara dan pegawai swasta masih menunggu waktu dari pemerintah. WFH sebagai upaya pemerintah untuk menghemat bahan bakar minyak.
Pegawai ASN dan swasta di seluruh Indonesia akan diberlakukan WFH bekerja dari rumah untuk menghemat BBM tanpa mengganggu layanan publik. Penerapan WFH bagi ASN diyakini dapat menekan penggunaan BBM sektor transportasi harian. Kebijakan pemerintah ini tidak akan mengganggu sektor utama, bahkan mampu menghemat BBM hingga 20% yang akan mengurangi subsidi energi. WFH direncanakan dimulai akhir bulan Maret 2026. Kebijakan WFH akan diberlakukan hanya untuk ASN dan pekerja swasta. Selanjutnya, kebijakan WFH ini dikendalikan dari beberapa sektor, seperti sektor pelayanan publik. Pemerintah akan menerapkan WFH 1 hari dalam sepekan karena mempertimbangkan efektivitas kerja. Kebijakan ini diusung dengan mempertimbangkan penghematan BBM sebanyak 20%. Rencana penerapan WFH selama 1 hari setiap pekan mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, namun menyambut positif. Ya nggak masalah, soalnya kan kalau kayak gitu kan gimana ya, kayak ya biar menghemat aja BBM. Hal yang lebih menghemat begitu untuk kepentingan publik ya oke-oke aja sih Mbak. Yang saya tahu itu kemungkinan itu hari Jumat, tapi balik lagi nanti kebijakan pemerintah itu seperti apa. Warga berharap kebijakan ini dapat direalisasikan dan menghemat bahan bakar minyak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home atau work from anywhere. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan menjalankan arahan pemerintah pusat terkait kebijakan work from home atau work from anywhere. Menurut Pramono, saat ini Pemprov masih menunggu terbitnya peraturan menteri. Work from everywhere atau work from home, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah permennya segera dikeluarkan untuk... Keinformasi lainnya pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah belasan lokasi terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan Samintan. Belasan perusahaan terafiliasi masih didalami keterlibatan sejumlah pihaknya dalam kasus ini. 14 lokasi di 10 titik di Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Belasan lokasi ini merupakan rumah dan kantor tersangka Samintan serta rumah sejumlah saksi. Penyidik menyita dokumen, kendaraan pribadi, alat berat di lokasi tambang terkait dugaan penyimpangan pengelolaan tambang. 14 perusahaan diduga terafiliasi. Yang jelas, yang jelas saat ini penyidik sedang mendalami keterlibatan pihak-pihak, baik itu penyelenggara atau pihak-pihak terafiliasi yang diduga ada keterkaitan dengan kejadian perkara ini. Kerugian negara dalam perkara ini masih dihitung auditor namun diperkirakan mencapai hampir 4,2 triliun rupiah. Jumat malam Samintan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, seorang videografer di Kabupaten Karo dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa. Kasus yang bergulir di pengadilan ini viral di media sosial karena puluhan kepala desa yang menjadi penyedia anggaran tak ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Amsal Kristi Setepu, seorang videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tengah menjadi perbincangan di media sosial setelah ia menjadi terdakwa dalam kasus dugaan markup anggaran desa untuk membuat 20 profil desa di Kabupaten Karo. Amsal yang menjabat sebagai Direktur CV Promised Land diduga telah melakukan markup oleh Jaksa Penuntut Umum.
AMSAL diketahui telah mengajukan proposal ke 20 desa di Kabupaten Karo dengan biaya pembuatan Rp30 juta untuk setiap desa. Namun dari analisa ahli dan auditor Inspektorat Kabupaten Karo, seharusnya satu video dihargai Rp24.100.000. Meski kasus ini sudah berjalan selama beberapa bulan, Kejaksaan Negeri Karo tidak pernah menetapkan satu orang pun kepala desa selaku penyedia anggaran sebagai tersangka dalam perkara ini. Kalau saya melakukan markup sederhana, tinggal proposalnya tidak usah diterima. Kalau saya melakukan markup, tolong saya buat kalian semua pemerintahan yang mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar. Karena pembayaran dilakukan selesai pembayar. Selesai pekerjaan selesai. Tolong saya. Kasus yang menjerat AMSAL ini pun menyita perhatian Komisi 3 DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, turun langsung mendatangi Pengadilan Negeri Medan pada Februari lalu. Apa yang saya dengarkan langsung dari istri terdakwa ini, saya merasa ada sesuatu yang harus saya ikuti sampai nanti putusan. Tidak ada niat intervensi, tapi mengikuti prosesnya. Sementara waktu, saya beritahu teman-teman, ada yang tidak lazim dalam proses pemberkasan sampai naik kasus ini. Sebelumnya, JPU telah menuntut AMSAL dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta, serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp202 juta. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR siap memasang badan untuk menjamin penangguhan penahanan videografer AMSAL Sitepu yang terjerat kasus korupsi video desa. Pak AMSAL akan menceritakan secara singkat saja. Kasus korupsi video desa yang menjerat videografer AMSAL Sitepu mendapat perhatian serius DPR. Dalam rapat dengar pendapat pada Senin pagi, Komisi 3 DPR menyerukan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan membebaskan AMSAL Sitepu dari segala tuntutan. DPR menilai unsur niat jahat atau mens rea sama sekali tak terpenuhi karena pekerjaan video sudah tuntas dilaksanakan sehingga jeratan pasal korupsi dianggap sangat dipaksakan bagi seorang pekerja kreatif. Sebagai dukungan nyata, Komisi 3 DPR juga menyatakan kesediaan menjadi penjamin agar AMSAL ditangguhkan penahanannya. Jadi karena tidak adanya Komisi 3 DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara AMSAL Kristi Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerja industri kreatif sebagaimana diatur pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara AMSAL Kristi Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Sepakat. Pemirsa, seorang tentara Indonesia terkonfirmasi gugur dalam serangan ke markas Unifil di Lebanon. Diketahui Israel menyerang Lebanon pada hari Minggu 29 Maret lalu dampak perang Amerika-Israel ke Iran. Israel dilaporkan menyerang pangkalan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Kantor berita setempat melaporkan bahwa pasukan Indonesia diserang di pangkalan di Atshid Al-Qusir di distrik Marjayun. Terdapat korban jiwa dan helikopter telah membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas, saat dikonfirmasi, salah satu tentara perdamaian dari Indonesia meninggal dunia dan satu tentara lainnya dalam kondisi kritis. Kini korban luka dirawat di rumah sakit St. George Beirut. Hingga informasi ini disiarkan, belum ada tanggapan dari Mabes TNI. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya seorang prajurit yang bertugas di Lebanon. Pemerintah Indonesia mengecam keras insiden ini dan sejumlah serangan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon. Dan saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Praka Parizal Ramadan
yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma, kemudian 2 mengalami luka ringan. Kemudian juga mengecam keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah atau meja-meja perundingan, karena apa yang terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ini dampaknya dirasakan luar biasa besar. Duka mendalam menyelimuti kediaman Praka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Keluarga dan kerabat sedih setelah kabar gugurnya Praka Farizal sudah terkonfirmasi. Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon dinyatakan gugur terkena serangan Israel. Pasukan penjaga perdamaian tersebut gugur usai terkena proyektil yang menghantam salah satu pos penjagaan di dekat desa Acit Al-Qusair, Lebanon Selatan. Almarhum Praka Farizal Ramadan memulai pengabdiannya sebagai anggota TNI pada tahun 2016 dengan tugas pertama di Aceh. Dalam 1 tahun terakhir, ia mendapatkan kepercayaan untuk bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Kini pihak keluarga masih menanti informasi lebih lanjut terkait proses pemulangan jenazah ke tanah air. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Iran menyerang kawasan industri Israel di kawasan Neot Hovav. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sido Malam. Kembali di Sindo Malam, pemirsa, serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel menyasar 2 titik vital di Iran. Keduanya yakni Bandara Internasional Merabad di Teheran serta fasilitas produksi petrokimia di Tabriz. Iran mengonfirmasi serangan menghantam Bandara Merabad dan pabrik petrokimia. Kawasan pemukiman di Teheran Utara juga turut terdampak menyebabkan beberapa orang luka-luka. Operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan di sekitar pabrik. Situasi telah berada dalam kendali dan tidak terdapat kebocoran bahan berbahaya ataupun beracun akibat serangan tersebut. Tak hanya bandara dan pabrik petrokimia, serangan gabungan juga menyasar infrastruktur listrik. Akibatnya sejumlah kawasan di Iran mengalami mati listrik termasuk Teheran. Kondisi gelap gulita pun dialami ibu kota Iran tersebut. Pemerintah Iran langsung menangani sambungan listrik yang terganggu dan menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Iran menyerang kawasan industri Israel di kawasan Neot Hovav. Kepulan asap membumbung tinggi di atas kompleks industri dan petugas mengaktifkan protokol kedaruratan. Komplek industri Neot Hovav yang sebelumnya dikenal sebagai Ramat Hovav adalah pusat penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengahnya produksi kimia negara Israel. Kepulan asap tebal membumbung di atas komplek terlihat saat tim pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kobaran api di gudang. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan industri Neot Hovav dekat Berseba pada hari Minggu waktu setempat, menyusul serangan Iran terhadap Israel Selatan.
Pengelola menginformasi bahwa 1 orang mengalami luka ringan di lokasi kejadian dan telah dirawat oleh petugas medis. Total ada 11 orang yang terluka terkena serangan rudal Iran dan kini dirawat di pusat medis Soroka di Beersheba. Petugas pun mengaktifkan protokol darurat. Setelah sekolah putri di Minab, Iran menjadi sasaran serangan brutal Amerika dan Israel, kini sebuah universitas di Teheran juga diserang. Universitas Sains dan Teknologi Teheran, Iran hancur diserang Amerika dan Israel pada Sabtu malam. Kobaran api masih terlihat di lokasi dengan bangunan di dekat Fakultas Sains Dasar hancur. Kampus ini merupakan salah satu kampus terbaik Iran. Berdasarkan hukum humanitarian internasional, kampus tidak boleh menjadi target serangan. Sedikitnya 10 orang dilaporkan terluka setelah serangan menghantam kantor stasiun televisi Al Arabi Teheran, Iran. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat eskavator membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al Arabi TV menyebut serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. يعني استهداف الصحفيين بالتأكيد مناقض لكل القوانين الدولية حتى في أجواء الحرب يجب مراعاة عمل الطواقم الصحفية ولكن كما شاهدنا دائما في غزة في لبنان وفي مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وفي العالم لا تسلم الطواقم الصحفية للأسف. يجب أن يكون هناك التزام بحماية الصحفيين يقومون بواجبهم يقومون بنقل الصورة. هذا المبنى خلفي مبنى التلفزيون العربي في طهران مبنى إداري ليس بقربه أي مبنى أو أي شخص حتى يسكن عسكري أو شرطي أو قوات تعبئة أو أي شيء. هذا المكان سكني بالكامل. Sementara militer Israel mengakui telah melakukan serangan tambahan di Teheran namun tidak memberikan rincian terkait insiden tersebut. Ribuan orang berkumpul di Beirut untuk prosesi pemakaman jurnalis yang tewas dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Minggu waktu setempat, ribuan orang berkumpul di pusat kota Beirut untuk mengikuti prosesi pemakaman. Para pelayat hendak memberikan penghormatan terakhir kepada 3 jurnalis yang meninggal karena terkena serangan rudal Israel di Lebanon Selatan. Israel menghantam kendaraan media Al-Manar di Jalan Jezin dan menewaskan Ali Shuib, koresponden Al-Mayadin yaitu Fatimah Fatuni, dan seorang fotografer bernama Muhammad Fatuni. Sementara itu, Israel mengklaim telah bertanggung jawab atas serangan dikarenakan mereka menduga kendaraan dan jurnalis tersebut terafiliasi dengan pasukan Hizbullah. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dituduh sebagai dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Tragedi ini menewaskan lebih dari 168 anak perempuan.
Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Lake Art Tate dan Jeffrey Iyok, dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyibeh yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Prudence, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif. Di tengah perang yang sedang berlangsung, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengunjungi supermarket dan menemui warga. Pezeshkian mengecek stok kebutuhan pokok dan memastikan distribusi untuk warga aman. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengunjungi supermarket di Teheran bersama gubernur kota tersebut Muhammad Sadek Motamedian. Presiden berkeliling toko dan sempat berbincang dengan sejumlah karyawan. Kunjungan terlihat santai tanpa pengawalan meski serangan udara dari AS dan Israel masih berlangsung. Dalam kunjungan ini, Presiden juga menyapa sejumlah warga Iran. Kunjungan digelar mendadak dan baru diketahui publik setelah media pemerintah Iran menayangkan rekaman kegiatannya. دستوراتی رو صادر کردن هم در بحث لزوم توجه به بحث تأمین به موقع کالای اساسی مایحتاج عمومی مردم هم در بحث نظارت بر توزیع و به ویژه نظارت بر قیمت‌ها. Langkah ini dinilai sebagai bagian upaya Presiden melihat langsung kondisi masyarakat, khususnya di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan warga Iran dalam beberapa waktu terakhir. Presiden memastikan kebutuhan-kebutuhan pokok tersedia dan distribusi berjalan aman di tengah perang yang masih berlangsung. Penduduk Pulau Hormuz, Iran, membentuk rantai manusia dengan bergandengan tangan. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan atas ancaman serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas pembangkit listrik Iran. Sambil membentuk rantai manusia, warga Pulau Hormuz meneriakan slogan-slogan anti-Amerika dan anti-Israel pada Jumat lalu. Aksi ini berlangsung di tengah laporan tentang kehadiran pasukan Amerika di wilayah Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran. Namun Trump menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran hingga 6 April. Kapal tanker milik Indonesia sempat tertahan di Selat Hormuz. Namun setelah berkomunikasi dengan pihak Iran, kapal Indonesia mendapat lampu hijau untuk melintas. Sebanyak 2 kapal tanker Indonesia yang sempat tertahan mendapat sinyal positif untuk bisa keluar dari Selat Hormuz. Kedua kapal ini sempat tertahan imbas perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawangkang menyebut Iran memberikan respon positif terkait keamanan 2 kapal Indonesia. Setelah adanya respon positif, Kementerian Luar Negeri menyebut Pertamina perlu menyiapkan beberapa hal teknis demi keselamatan para kru kapal. Dengan demikian, ketika Iran memberikan izin melintas, semua bisa berjalan dengan aman. Informasi lainnya akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama Ardi Lase, sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Resa Nadia beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan hanya sekedar menyampaikan berita tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya Ardi Lase. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home atau work from anywhere. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan menjalankan arahan pemerintah pusat terkait kebijakan work from home atau work from anywhere. Namun menurut Pramono, saat ini Pemprov masih menunggu terbitnya peraturan menteri. Work from home, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah permennya segera dikeluarkan untuk pengaturan itu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Haneda, Tokyo, Jepang untuk melakukan kunjungan resmi perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan tiba pada Minggu malam pukul 19.10 waktu setempat. Presiden disambut oleh Menteri Agama, disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Jepang, Iwao Hori, Kepala Protokol Negara Jepang Tadayuki Miyashita. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir dan Atas Pertahanan Republik Indonesia di Tokyo Laksma TNI Hidayatur Rahman turut menyambut kedatangan Prabowo. Presiden Prabowo diagendakan untuk melakukan panggilan kenegaraan kepada Kaisar Jepang Naruhito. Selain itu, Kepala Negara juga dijadwalkan melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri atau PM Jepang Shinai Takaichi. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan ini juga akan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari perdagangan hingga pendidikan. Pertemuan Prabowo dengan Kaisar Naruhito hingga Perdana Menteri Takaichi untuk memperkuat kerjasama. Dengan agenda beliau di Jepang, beliau akan memenuhi undangan pertemuan dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Jepang Takaichi. Tentu saja ini dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara yang telah berlangsung cukup lama, dan tentu saja Bapak Presiden akan berdiskusikan banyak hal strategis di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, dan tentu saja bidang pendidikan, dan berharap ke depan dapat ditingkatkan kerjasama. Sebelum berangkat ke Jepang, Presiden Prabowo Subianto menggelar pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Dalam pesta bertema Istana untuk Rakyat, pemerintah menyiapkan puluhan ribu paket sembako hingga panggung hiburan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pesta rakyat bertemakan Istana untuk Rakyat di kawasan Monas. Acara ini menghadirkan bazar, pasar murah hingga panggung hiburan. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk berbagi kebahagiaan Idul Fitri khususnya bagi
warga yang tidak mudik maupun pemudik yang telah kembali ke Jakarta. Pemerintah menyiapkan 20.000 paket sembako guna memastikan pemerataan bagi masyarakat. Acara ini juga diharapkan bisa meningkatkan kinerja UMKM. Kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat peran dalam mendukung stabilisasi pasokan pangan bagi masyarakat. Kita merayakan Lebaran, tadi kita berikan kupon, 100.000 kupon, satu kupon itu Rp500.000. Jadi ada untuk sembako, ada juga untuk barang. Barangnya apa? Nah, sekalian juga untuk menghidupkan UMKM, pedagang-pedagang. Nah, dari ada pasar Tanah Abang, pasar Senen, pasar Ular, kemudian beberapa pasar lain se-Jabodetabek. Melalui Pak Menteri UMKM, Pak Maman, dibawa ke sini, mereka jualan, kita beli barangnya. Nah, kemudian masyarakat yang datang gratis diberikan kupon, kemudian mereka menukarkan kupon itu. Pemirsa, pemerintah memberlakukan peraturan yang mengatur batas usia pengguna sejumlah platform, diantaranya yakni X, Bigo Live, TikTok, hingga Roblox. Pemerintah memberlakukan PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas pada Sabtu 28 Maret. 2 dari 8 platform dipastikan mematuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah, diantaranya yaitu X dan Bigo Live. Media sosial X menaikkan batas usia menjadi 16 tahun, sementara Bigo Live menjadi 18 tahun. 2 platform lain seperti TikTok juga berencana akan menonaktifkan pengguna berusia di bawah 16 tahun. Roblox juga akan melakukan penyesuaian fitur untuk pengguna di bawah usia 13 tahun hanya akan bisa bermain secara offline. Untuk saat ini kita perlu memberikan apresiasi kepada platform yang bersikap kooperatif penuh. Teman-teman sekalian, ada 2 platform yang melakukan kooperatif penuh dalam pemenuhan kewajiban kepatuhan, yaitu yang pertama adalah platform X dan platform Bigo Live. Platform X telah mengumumkan perubahan batas usia minimum menjadi 16 tahun, dan ini sudah dilakukan jauh hari, yaitu sejak 17 Maret tahun 2026, yang disampaikan di halaman pusat bantuan. Pemirsa, berita selanjutnya soal MBG. Pemerintah memutuskan MBG akan disalurkan hanya 5 hari dalam sepekan. Setelah berjalan hampir 2 tahun, Badan Gizi Nasional menetapkan kebijakan baru terkait pembagian MBG bagi pelajar dan juga ibu hamil. Untuk para pelajar, selanjutnya MBG akan disalurkan selama 5 hari dalam sepekan atau dari hari Senin hingga hari Jumat. Keputusan ini diambil setelah rakortas virtual bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun menurut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, khususnya bagi daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal, dan daerah dengan resiko stunting tinggi, MBG tetap disalurkan selama 6 hari. Dadan menyebut langkah ini diambil untuk memastikan anak-anak di daerah khusus tersebut dapat tetap mengkonsumsi makanan dengan gizi yang cukup setiap hari. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi, dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Rilase, sampai jumpa.